Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan channel ini agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda berbagai update mengenai dunia pasar modal. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami menerbitkan update terbaru. Dan langsung saja kita mulai dengan market outlook untuk perdagangan kita hari ini, hari Selasa 6 Juli 2021. Kalau kita lihat di berita-berita yang ada pada pagi ini, kita akan melihat bahwa ada Excel yang diberitakan akan kembali melakukan akuisisi dan pembelian saham Linknet, ya. Kemudian ada EMTK yang menyuntik Grab Teknologi. Kemudian ada Agro, terus ada TOWR. Kemudian ada para multi finance genjot untuk membelanja digital. Kemudian adanya potensi dari bank syariah menggarap industri halal. Kemudian adanya usaha dari Bank Jago atau Arto mendekati ekosistem Gojek. Kemudian ada berita market capital Bank BRI akan mendekati 600 triliun setelah right issue. Kemudian ada berita mengenai Pertagas. Lalu juga ada berita yang sangat baik mengenai penyuntikan vaksin COVID-19 yang ternyata sudah mencapai target, yaitu 1 juta dosis per hari. Lalu ada berita mengenai right issue Bank Permata. Kemudian ada berita mengenai saham Bunda Medik yang masuk daftar efek syariah. Dan Dharma Henwa atau Dewa, perusahaan grup Bakri ini mencetak kenaikan laba 26,9%. Kemudian ada berita mengenai Doit yang meraih pinjaman 350 juta US dollar. Ada berita mengenai TLKM ekspansif membangun data center. Kemudian ada berita mengenai turunnya harga daging ayam. Jadi itu adalah beberapa berita pagi ini yang bisa kami kumpulkan dari berbagai sumber. Lalu kalau kita melihat market Amerika sendiri, semalam tutup karena adanya Independence Day atau libur hari kemerdekaan Amerika. Jadi market Amerika memang tidak bergerak. Tapi kalau kita lihat future-nya, Dow Jones Future berada di dalam zona hijau. Sedangkan kalau kita lihat dari market regional Eropa sendiri, ternyata market regional Eropa bergerak satu arah, yaitu hijau, di mana FTSE 100 Index London tampil memimpin penguatan 0,58% atau 41,6 poin ke 7.165. Sementara CAC Prancis menguat 0,22% atau 14,7 poin ke 6.568, dan DAX Frankfurt menguat 0,08% atau 11,9 poin ke 15.662. Dan kalau kita lihat, memang karena tutupnya market Amerika, maka EIDO dan US 10-year bond dan juga TLKM NYSE pun tidak mengalami perubahan daripada hari sebelumnya. Tetapi kalau dolar indeks, kita lihat dolar indeks terkoreksi tipis 0,02% ke 92,212. Sementara kurs rupiah tampil menguat 0,39% atau 56 poin ke 14.476. Lalu kalau kita berpindah ke bursa komoditi, kita lihat
minyak atau WTI oil atau Western Texas Industries Oil ternyata mengalami kenaikan 1,4% atau 1,05 poin ke 76,21. Sedangkan gold atau emas mengalami kenaikan 8,9 poin atau 0,5% ke 1792,20. Timah mengalami kenaikan 0,5% atau 157,5 poin ke 31.725,5. Sedangkan nikel mengalami kenaikan 0,59% atau 107,5 poin ke 18.427,5. Sedangkan silver mengalami kenaikan 0,39% atau 0,1 poin ke 26,61. Dan copper mengalami kenaikan 1,59% atau 0,8 poin ke 434,40. Sementara CPO juga mengalami kenaikan yang sangat dahsyat 2,37% atau 90 poin ke 3.884. Sedangkan yang paling tajam adalah batu bara. Batu bara Newcastle untuk kontrak bulan Juli mengalami kenaikan 4,15 poin atau 2,98% ke 143,40 sekaligus menembus all time high atau menembus harga tertinggi sepanjang sejarah batubara. Kemudian untuk kontrak bulan Agustus juga mengalami kenaikan 2,8% atau 3,75 poin ke 137,75. Sedangkan untuk kontrak batubara Rotterdam, kontrak bulan Juli mengalami kenaikan 3,65 poin atau 2,95% ke 127,25. Sementara untuk kontrak bulan bulan Agustus di batubara Rotterdam naik 4,3 poin atau 3,54% ke 125,45. Tentu saja kenaikan harga batu bara yang signifikan ini menjadi berita yang sangat baik bagi pemulihan ekonomi dunia ya, karena memang kita tahu bahwa batu bara ini ya memang konsumtor utamanya adalah Cina ya. Berarti ekonomi Cina sudah mulai pulih dengan adanya pemakaian batu bara yang cukup besar. Lalu kalau kita bergeser ke market regional Asia, kita lihat Nikkei 225 Tokyo Jepang memang tadi pagi dibuka di zona hijau, tapi saat ini sudah berada di zona merah tipis saja, hanya melemah 0,01% atau 1,69 poin ke 28.599,5. Jadi Nikkei ini bergerak hijau merah tipis ya. Jadi mungkin Nikkei pun hari ini ya, karena tidak adanya market US, dia akan hanya bergerak santai. Kemudian S&P ASX 200 Sydney mengalami kenaikan 0,24% atau 17,5 poin ke 7.332,5. Sedangkan Kospi Korea atau Kospi Seoul mengalami kenaikan 0,21% atau 7,05 poin ke 3.300,26. Lalu bagaimana dengan IHSG hari ini? Setelah saham-saham consumer good dan saham-saham perbankan kemarin turun cukup dalam, terkoreksi cukup dalam setelah 4 hari kenaikan berturut-turut, hari ini harusnya IHSG berhasil memantul atau kembali ke zona hijau dengan saham-saham big cap yang kemarin terkoreksi akan kembali pulih pada hari ini. Demikianlah apa yang kami bisa sampaikan. Jadi 51% berada di dalam zona hijau hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.